Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan baik sekali dan kita percaya bahwa bersyukur itu jadi bagian yang penting dalam hidup kita. Sebentar kita mau bersama-sama memahami firman Tuhan. Sebelum kita memahami firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengawalinya dengan memujikan pujian dari Kidung Jemaat 299. Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa hari ini kami mau bersyukur kepadamu, dan biarlah kami boleh bersama-sama memahami firman-Mu hari ini, agar boleh kami lakukan dengan anugerah-anugerah Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Tawaris 10 ayat 1-14, 1 Tawaris 10 ayat 1-14, dengarkanlah sabda Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedang lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihatnya seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin itu dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang orang menyebut dirinya orang Kristen, tapi dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam mengikut Tuhan, seringkali kita menyertakan tuntutan pribadi kita, bahkan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memuaskan keinginan kita. Dan salah satu contohnya bukan cuma kita, tapi Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dalam sejarah Israel, dan tulisan ini mengingatkan kembali perjalanan Raja Saul. Namun Raja Saul gagal melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia berdosa dengan mengambil ratusan istri dan gundik dari bangsa asing. Kedua, mengikuti penyembahan berhala. Ketiga, meminta petunjuk arwah. Nah, pada akhirnya kematian yang terjadi atas Saul itu karena hukuman dari Allah kepada Saul. Saul digambarkan sebagai raja yang tidak setia. Ia tidak hanya melakukan kesalahan, tapi juga gagal melakukan kebaikan. Dalam berbagai kasus dia memberikan persembahan dari ternak jarahan yang harusnya ditumpas, tapi dia justru kompromi dan melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berusaha membunuh Daud, membunuh para imam di Nob. Ia mengabaikan pimpinan Tuhan dalam menjalankan kerajaan. Saul tidak datang kepada Tuhan melalui nabinya. Dia datang mencari petunjuk Tuhan hanya ketika dia mentok dan gak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan sudah menolaknya. Saul mencari Tuhan hanya untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Terkadang sebagai manusia kita juga selalu berlaku seperti Saul. Kita datang kepada Tuhan hanya saat kita mampu menyelesaikan beban hidup. Tidak mampu menyelesaikan beban hidup dengan kekuatan sendiri, baru kita datang sama Tuhan. Dan secara ekstrem kadang-kadang kita barangkali tergoda untuk datang kepada figur lain, orang pintar, jalan pintas, cara curang, untuk mendapatkan solusi bagi masalah kita.
Jika kita mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita, mengapa kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan bahkan ilah lain atau figur lain atau jalan lain atau cara yang salah? Sebagai umat milik Tuhan yang setia, maka kita harus tunduk kepadanya. Nah, semoga hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan, semoga kita juga jangan sampai jadi seperti Raja Saul. Jadilah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, tidak cari jalan pintas, dan biarlah hari ini kita bersama-sama boleh merasakan kebaikan, anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersama-sama belajar tentang hidup. Kami mengalami begitu banyak hal, dan kami percaya ajarkan kami untuk datang kepada Tuhan bukan ketika mentok, tidak seperti Saul. Ajarkan kami untuk selalu datang kepadamu, meminta petunjuk, baik susah maupun senang, baik keadaan baik ataupun tidak baik, baik keadaan menguntungkan maupun merugikan, kami selalu datang ke Tuhan. Ajarkan kami selalu pikirkan Tuhan paling pertama, bukan kehendak pribadi, bukan keinginan pribadi, bukan apa yang biasa kami lakukan, tapi biarlah Tuhan yang selalu ada di hati kami. Kami serahkan kehidupan dan perjuangan kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.